Ibu ini menamparkan anaknya. Ya ampun, apa yang kamu lakukan? Kamu tak tahu betapa cemasnya aku. Semua orang ingin membawa Cinta ke rumah sakit. Tapi ibu yang mendengar itu berkata, dia melukai dirinya sendiri jadi tak ditanggung BPJS. Kemarin aku menebus obatnya saja 700.000. Ibu memohon ke semuanya, jangan membawa putrinya ke rumah sakit karena akan menghabiskan uang saja. Polisi berkata tak apa-apa jika tak mau. Tapi ibunya harus tanda tangani surat penyerahan anak. Jika anaknya kenapa-kenapa, ibu akan dijebloskan ke penjara. Ibu yang ketakutan pun mengizinkan untuk membawa putrinya ke rumah sakit. Namun ternyata, keadaan Cinta makin memburuk. Dokter meminta obat yang baru saja diminum Cinta. Saat mencium baunya, dokter menyuruh melepas oksigennya. Dokter bertanya pada Cinta, berapa banyak kamu minum ini nak? Aku tak banyak meminumnya. Berapa tegukan kamu meminumnya? Kira-kira 4 tegukan. Dokter pun menjadi pasrah. Urin Cinta juga sudah berubah hitam. Ibu bertanya ke dokter, mengapa urin putriku menjadi hitam? Dokter menjelaskan karena putrinya sudah minum obat racun. Racun sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia akan segera meninggal. Setelah mendengar ucapan dokter, ibu langsung lunglai. Tak lama putrinya pun meninggal dunia. Tidak. Untuk penyelidikan, polisi membuka ponsel Cinta. Dengan sidik jarinya, ternyata ada SMS ancaman yang diterima Cinta. Tapi menggunakan nomor luar, yang dikirim secara anonim. Oleh karena itu, lokasi dari orang itu tak bisa dilacak. Keesokannya polisi datang ke pemakaman Cinta. Tapi ibu Cinta melampar polisi wanita ini. Karena anaknya mendapatkan banyak oksigen, sehingga paru-paru anaknya rusak. Ibu menyalahkan mereka, karena sudah memberikan oksigen. Ibu terus saja menyalahkan mereka. Polisi melihat teman-teman Cinta, tapi semuanya bermain ponsel. Tak ada yang terlihat sedih. Bahkan ada yang ngevlog, karena baru pertama kali ke pemakaman. Anak ini masih sempat-sempatnya bercanda, bahwa mendapatkan makanan yang banyak. Polisi yang melihat itu pun merasa marah. Jadi menegur mereka. Mereka pun pergi dengan kesal. Tapi mereka tak tahu cangkir yang mereka tinggalkan akan menjadi kunci memecahkan kasus ini. Ketika polisi pergi, dia melihat ada seseorang yang menghindari ibu Cinta. Tapi pria ini tampak sedih. Hal ini membuat polisi curiga. Lalu menyelidikinya. Ternyata Cinta dirundung teman-temannya. Jadi setiap hari Cinta hanya sendirian bermain ponsel. Polisi mengira yang mengirim SMS ancaman pasti ada di TKP. Karena saat di ambulans Cinta masih baik. Takut identitasnya terbongkar. Jadi pelaku menyuruh Cinta tutup mulut. Orang itu pasti melakukan ini dengan sengaja. Karena kejadian ini dapat diselidiki polisi. Tapi tak ada aplikasi apapun di ponsel Cinta. Jadi polisi bertanya-tanya apa yang dimainkan Cinta setiap harinya. Ketika merasa tak ada petunjuk, Polwan melihat video Cinta. Dan ditemukan di tangan Cinta ada tato bintang. Sepertinya Cinta pernah melukai dirinya sendiri. Untuk membuktikan itu, polisi pun mencari gambar itu di internet. Mereka tak sia-sia bekerja lembur. Akhirnya gambar itu ditemukan melalui akun ini. Ternyata Cinta yang membuatnya sendiri. Mereka juga melihat Cinta suka makan di restoran. Sepertinya ada orang lain. Berdasarkan penyelidikan, ditemukan pria yang makan bersama Cinta. Polisi pun menemuinya. Setelah menunjukkan foto Cinta, pria ini malah menangis. Ternyata pria ini adalah ayah Cinta. Dia berkata sudah bercerai dengan ibu Cinta, tanpa tahu ibu Cinta hamil. Jadi untuk menebus kesalahannya, dia sering mengajak Cinta ke restoran mahal. Tapi belakangan ini mereka jarang mengobrol. Karena Cinta hanya fokus pada ponselnya. Bahkan saat ayah bertanya, Cinta mengabaikannya. Cinta juga meminta uang 10 juta. Tapi untuk apa seorang siswi meminta uang sebanyak itu? Hal ini membuat polisi curiga. Jadi mereka ke rumah Cinta. Dari pipa di luar jendela, pasti ada sidik jari. Tapi tak bisa dilihat dengan mata telanjang. Hanya bisa terlihat jika terkena sinar UV. Karena masih ada bekasnya. Ternyata benar ada sidik jari di jendela kamar Cinta. Setelah berhasil ditemukan, polisi dengan hati-hati mengambilnya. Kita akan menangkap bajingan itu.
Polisi kira pembunuh akan ditemukan. Tapi saat diperiksa, tak ada sidik jari orang dewasa. Polisi ini tiba-tiba teringat. Bisa jadi pembunuhnya anak di bawah umur. Setelah mengumpulkan cangkir yang dipegang teman Cinta saat upacara pemakaman, polisi akan ke rumah teman Cinta karena menemukan sidik jari yang cocok. Dan siswa itu ada di upacara pemakaman. Anak itu tampak tenang. Di hari itu dia juga tak membuka sepatunya. Polisi ini pun semakin yakin. Mereka mendatangi rumah siswa itu dan berpura-pura sebagai abang paket. Saat melihat polisi, siswa itu kaget. Lalu dia berlari ke dapur. Setelah berhasil dikejar, ternyata siswa ini memasukkan ponselnya ke microwave untuk menghancurkan barang bukti. Tapi polisi melihat jejak di sepatunya. Dari pipa rumah Cinta, polisi menginterogasi siswa ini. Tapi siswa ini tahu, tak ada bukti jika dirinya ada hubungan dengan kematian Cinta. Siswa itu menolak untuk menjawab pertanyaan. Hal ini membuat polisi kesal. Tapi saat siswa itu mengeluarkan earphone-nya, polisi pun menemukan petunjuk. Ayo kita lepas earphone-nya.